saya Gista Yundarsti dan dua rekan saya Kesha Safira Putri Abbas. Saya Novan Karamudanti. Kami mahasiswi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Marketing Komunikasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan co-owner ya dari Zafira Wedding. Boleh diperkenalkan dong namanya? Halo, nama saya Farah Salsabila. Saya di sini sebagai co-owner dari Zafira Wedding. Nah, Kak Farah nih, boleh nggak sih diceritain sejarah awal terbentuknya si Zafira Wedding ini? Jadi waktu saya belum lahir, itu bapak saya itu tahun 90-an, itu tuh dia itu udah berkecimpung di dunia musik ya kan, dunia musik, terus dunia industri kreatif juga. Nah, dia juga suka ngisi event-event di wedding. Jadinya papa saya itu tertarik buat usaha wedding organizer. Jadi waktu saya lahir 2001 itu terciptalah nama Farah's Wedding, dimana itu Farah Salsabila nama saya. Tapi itu saya baru lahir dan bapak saya langsung ngasihin nama itu buat nama bisnisnya. Berjalan sampai dari 2005 itu baru pertama kali ada orderan. Kalau nggak salah itu di Porles, saya nggak tahu juga lupa. Terus sampai 2010 bertahan cuma nama Faras. Nah, jadi ganti nama Zafira itu karena pengen semua nama anak-anak itu masuk. Zafira itu singkatannya Zaki, Farah, Irsyad. Zaki kakak saya, Farah saya, Irsyad adik saya. Nah, bertahan sampai tahun 2001, namanya Zafira Wedding. Gitu. 2021. 2021. Iya. Berarti wedding organizer ini termasuk lah ya ke industri kreatif bidang wedding organizer. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad ridho perdana Bin Kakang Sudarjo. Saya nikahkan engkau dengan putri saya Vena Alfiani dengan mas kawin logam mulia 20 gram tunai. Saya terima nikahnya Vena Alfiani binti Sofyan Supena dengan mas kawin 20 gram emas logam mulia dibayar tunai. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop. It is my time. 'Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way. Setelah 12 tahun terjawab juga. Alhamdulillah di umur yang 25 tahun sudah menjadi istri Vena yang sah ya. Kemarin ulang tahun dan ini kado terindah. Ya, semoga pernikahannya langgeng sampai akhir hayat tak memisahkan, diberikan keturunan yang cantik-cantik, ganteng-ganteng dan bahagia selamanya. Dah. When nothing goes your way, so I'm just gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down, 'cause I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down.
usaha si Zafira Wedding ini dulu nggak sih kayak melakukan belajar dulu nggak sih, kayak dipelajarin wedding organizer tuh kayak gimana sih, terus kayak apa aja sih yang dibutuhin buat ngebangun wedding organizer kayak gitu? Pasti banyak pelajarannya banget sih. Semua nih ya, kalau jadi kan papaku tuh dulu itu gabung-gabung sama orang-orang yang punya wedding organizer juga. Jadinya kayak Pak Dudi mau nggak nih usaha bareng? Mau. Pertama itu usaha bareng dulu tuh, Faras itu usaha bareng. Jadi kita sama-sama minjem properti sini, minjem ke ini, jadi dulu tuh kita tuh benar-benar nggak punya properti sama sekali. Kita cuma punya ya rumah doang gitu, isinya nggak ada apa-apanya. Nah, sampai di mana kerja keras, kerja cerdas, jadinya punya properti sendiri, terus belajar dari kesalahan juga, jadinya punya properti juga. Terus ya udah deh, jadinya sampai sekarang masih bertahan Zafira Wedding. Berarti emang merintis ya? Iya, merintis banget, benar-benar rugi pernah, untung sedikit pernah, untung sampai cuman 200.000 pun kita pernah. Sampai kita nombokin tuh saking karena kita nggak punya properti, kita nggak punya properti sendiri, kita nyewa, jadinya uang hasilnya untuk bayar sewaan itu. Berarti emang dari nol banget sih ya, emang semua usaha Minus itu nol. lebih baik dari nol dulu sih Iya, sampai iya. sukses. Kayak sebelum bikin kayak gitu tuh ada latihannya dulu nggak sih, kayak nyari tahu wedding organizer tuh kayak gimana, ngebentuk event kayak gitu, mau ngebentuk event kayak gitu tuh kayak gimana gitu loh. Kayak dilatih kayak apa sih, kayak latihan dulu loh, Iya. kayak coba Iya. dulu nih bikin apa gitu, Iya, kayak bikin coba-coba. gimana gitu. Pas bukan latihan sih sebenarnya, karena dari pengalaman orang-orang. Terus jadi sebelum yakin nih, papaku sebelum yakin ya udah deh kita usaha wedding organizer aja. Papaku itu ikut-ikut orang-orang buat ngeliat gimana sih jadi WO, gimana sih jadi vendor. Terus udah gitu ya observasi, terus diskusi juga sama mamaku, gini, nanti kalau misalkannya untungnya segini buat ini segala macem. Sampai papaku tuh pertama tuh nggak yakin tuh karena terlalu, kan wedding organizer tuh sebuah pernikahan tuh nggak ada yang murah gitu. Betul. Nggak ada yang murah, sampai zaman sekarang aja 5 juta itu ya, kasarannya 5 juta tuh bener-bener nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi kayak ini mungkin usahanya terlalu besar, kita nggak usah kali ya. Akhirnya mamaku nggak yakinin lagi buat ya udah kita kenapa nggak coba aja dulu. Sampai 2010 akhirnya diganti namanya Zafira gitu. Bener sih, karena nggak ada yang tahu ya kalau nggak dicoba apapun bener. itu. Harus terjun dulu. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pas awal-awal ngebentuk si wedding organizer ini udah ada bayangan bakal desainnya kayak apa, terus maksudnya desain kayak kan kalau wedding kan kayak ada panggung dan segala macam ya, itu udah kebayang belum? Terus juga gaun-gaun yang mau dibikin itu udah kebayang belum? Intinya tuh sebelum si Zafira Wedding ini membuat wedding organizer itu udah ada konsepnya belum sih? Atau ya udahlah jalin aja dulu gitu tanpa konsep apapun itu? Pasti ada konsepnya sih, dari mulai dekorasi pelaminan, dekorasi freo. Kalau freo tuh kayak gapura jalannya gitu. Oh iya. Wedding sign-nya juga. Nah itu tuh kita itu kerjasama sama om aku yang di Jakarta. Dia emang lulusan arsitek juga, jadi buat yang sketsa, terus konsep-konsepan kebaya sama dekor sama properti lainnya itu diserahin sama om aku yang di Jakarta. Gitu. Berarti Jadi aku kerjasama. tinggal kerjasama, jadi aku kayak tinggal kurang ini dikit gitu tuh. Iya, kerjasama antar keluarga juga ya berarti ya. Oh ya, sebelum mutusin untuk ngebuat usaha wedding organizer, itu ada tahap investigasinya dulu nggak sih? Jadi tahap untuk mencari informasi mengenai target pasarnya itu siapa, nanti kayak siapa nih yang bakal gunain jasa yang bakal kita jual ini gitu.
Itu terjadi itu investigasi pertama kali papa sama papaku itu waktu papaku masih merintis, waktu namanya masih Faras. Itu karena kan dia kan ikut-ikut sana sini gitu tuh. Nah itu jadi sama aja tuh investigasi kayak bohong-bohongannya gitu loh. Kayak yang penting gue ikut pengen tahu nih orangnya apa. Oh jadi wedding organizer ini pasarnya ini antara ibu-ibu yang punya anak muda sama anak muda yang mau nikah, emang kayak gitu kan. Iya. Nah biasanya nih kalau misalkan mau ada acara gitu nyewa wedding organizer-nya, kira-kira si Zafira Wedding ini tuh kayak ada tahap sketsanya nggak sih, kayak penggambaran kayak mau apa panggungnya kayak gimana, busananya kayak gimana, temanya apa, kayak gitu nggak sih? Ada, dan itu kita harus koordinasi juga sama si kliennya. Misalnya Mbak A nih, Mbak A ini udah pengen sama Zafira, udah DP segala macem, dan Mbak A ini pengennya dekorasi kelaminnya tuh kayak gini. Nah, cuman kalau kita nggak bisa nyanggupin, kita sebisa mungkin nge-backup sama persis. Nah, kita kasih tahu sketsanya gimana. Kita ada dari software Katia, nah itu juga bisa, sama AutoCAD juga. Itu nanti sketsa 3D. Nanti kalau misalkannya si kliennya setuju kayak gimana, nah itu langsung dijadiin kayak gitu. Nah, sama kebayanya juga, misalkan dari kitanya Mbak yang gini suka nggak gitu loh. Jadi kita juga masukan dari dia kita tampung, masukan dari kita dia tampung. Kalau misalkan kita nggak nyanggupin nih, kalau nggak si kliennya mencari referensi sendiri. Mbak kayak gini bisa nggak? Oh bisa, kalau kita nyanggupin kita pakai yang itu. Gitu. Jadi kita harus win-win solution. Kalau dia suka kita oke, ya udah oke. Kalau kita misalkannya dia mau yang ini, cuman dari segi budget yang nggak mencukupi, terus dari segi bahan-bahan kita nggak mencukupi, ya kita nggak bisa ambil gitu. Pokoknya intinya win-win solution dari diskusi lah ya. Jangan sampai beli kucing dalam karung kan. Betul. Dia bilang, biar nggak rugi. Nah gitu. Kita bilang bisa, ternyata pas hari H nggak bisa. Wah, dia kesel tuh kayak gitu. Tuh. Terus nih, pas pertama merintis kan udah dapat ide, segala konsep udah terbentuk. Itu tuh papahnya Kak Farah sendiri minta ide dari orang lain gak sih? Kayak misalnya masukan kayak gue mau bikin wedding organizer nih, nanti kurang apa ya, ada masukan apa gitu gak sih? Pasti sih. Jadi aku ini punya senior lah gitu, namanya Bu Krisman. Nah, Bu Krisman ini yang membantu papaku banget dari 2001, dari waktu merintis. Jadi sampai sekarang pun papaku tuh selalu suka tukaran pikiran nih tentang dekorasi, tentang klien, tentang kisah yang lain sama Bu Krisman ini. Karena kan kita jangan sampai kacang lupa kulit lah istilahnya kayak gitu. Jadi tetap adain komunikasi, terus juga selalu minta saran kalau misalnya si kliennya pengen ini gitu, pengen ini dengan budget segini, menurut aku sama papaku nggak masuk. Cuman kalau misalnya ada solusi dari Bu Krisman masuk, nah kita jalanin gitu loh, karena kan mungkin dia yang lebih tahu gitu ya kan. Kita juga nggak mau ngambil resiko juga, jadi kita juga ngelihat sudut pandang orang lain gitu. Tetap selalu kerjasama dan diskusi ya, sama awal-awal teman-teman awal merintis. Keren sih. Oh iya, Kak, ada nggak sih hal yang dilakuin sebelum ngerasa yakin kalau ini nih bisnisnya harus dijalanin? Kayak misalnya sebelum yakin banget gitu, kayak ada hal yang dilakuin dulu nggak sih? Kayak misalnya mencari tahu apa lagi, atau nyari apa namanya, testimoni orang atau gimana gitu. Sebelum Kayak yakin ini ya, kayak perjalanan mencari jati diri. Iya, kayak sebelum apa ya, pemantapan gitu sih. Ada, itu tuh dilihat dari Bu Krisman juga. Jadi kayak papaku kan ngomong nih, Bu gimana nih wedding organizer itu berapa sih untungnya, ininya berapa. Nah akhirnya sama-sama cerita nih, aku pun tahu dari papaku kalau wedding organizer itu untungnya segini. Wah gede banget nih, menggiurkan banget kan. Terus mamaku juga sampai udah Pak usaha ini aja waktu 2001. Tapi papaku itu sampai kayaknya kebesaran deh, takutnya nggak sanggup. Ternyata dijalanin dulu sampai sekarang, sampai 2021 ini sanggup. Itu pun karena melihat sisi dari wedding organizer yang lain gitu, kayak cerita-cerita orang yang punya vendor ini tuh
bagus-bagus gitu loh. Menggiurkan lah ya Menggiurkan hasilnya banget. ya. Walaupun ya banyak juga sih pahitnya, tapi kan kalau kita mau pahit mulu kapan ngerasain manisnya ya. Iya, Betul. Bener banget. Nah sebelum ngejalanin usaha nih kak, kira-kira wedding organizer ini nih apa sih ngelakuin riset gak sih kayak biar si usahanya tuh nggak ada yang fail gitu, nggak ada yang miss? Sering itu emang harus banget, terutama di catering, di makanan itu kayak kita harus menjangka kualitas kan. Misalnya cabenya yang jadi kalau misalnya kita mau bikin 500 porsi ya itu cuman kepake untuk 250 undangan. 250 undangan itu kan pasti satu undangan itu cuman ajak 2 orang ya kan pasangan. Nah, makanya 500 porsi, 1000 porsi untuk 500 orang. Nah, itu kita masak itu Hamin 3 hari. Hamin 3 hari berarti kan ada yang diinepin kan makanannya, ada yang dikulkasin atau diadapan, itu kan harus meminimalisir kebasian. Jadi kalau kita milihnya cabenya yang benar-benar baru metik banget atau yang baru masih fresh banget ikannya. Jadi jangan sampai basi di hari H karena kita simpannya umur 3 hari. Lumayan 3 hari itu kalau misalnya si bahan-bahannya yang benar-benar udah jelek disimpan 1 hari pun pasti besoknya basi. Oke. Jadi risetnya lebih ke kayak bahan makanan ya. Iya, bahan makanan, Untuk cateringnya ya. Itu cateringnya. Soalnya kalau properti yang lain kan bahan mati kan. Iya, Kayak betul, bunga. betul. Gitu. Bunga juga kita hamin 2 hari. Hamin 2 hari. Jadi itu benar-benar kita simpan di air es banget bunganya biar hidup banget. Nah, pas mau ngejalanin ide usaha wedding organizer ini udah dipastiin belum sih kalau si usaha ini layak dibuat gak, layak dibuat gak, terus kayak keuangannya, operasionalnya, marketingnya gimana, itu semua udah dipastiin belum sih? Waktu yang megang si papaku itu emang manajemennya jelek banget kan. Jadi dia tuh observasinya cuma dari cerita-cerita orang. Jadi kan sama papa kan namanya Pak Dudi ya. Jadi gini Pak Dudi, kalau jadi WO itu untungnya segini loh, kalau dalam budgetnya segini, untungnya segini. Jadi dia tuh yakinnya cuma dari omongan orang gitu loh. Jadi kalau misalnya kita yang nggak jalanin sendiri kan kita nggak tahu nih. Betul. Nah orang kan pasti ngasih tahu tuh pahitnya, cuman pahitnya nggak terlalu pahit gitu. Jadi seolah-olah takutnya kalau misalkan kita ngasih tahu kerugian kita, pasti orang tuh ngecapnya wah ini berarti manajemennya jelek tuh. Nah jadi orang ini yang cerita sama papaku ini ngasih tahu tuh pahitnya tuh yang pahit-pahit ya rugi paling 200.000 gitu lah. Padahal realitanya yang biasa aja. Iya pahit-pahit biasanya. Padahal realitanya mungkin rugi sampai 20 juta. Wah. Nah jadi papaku tuh mungkin si ibu ini nggak ngasih tahu yang pahit bener-benernya, kali biarin saya juga ikut terjerumus, mungkin baiknya ikut terjerumus wedding organisasinya barengan gitu loh. Nah akhirnya di situ dijalanin sampai manajemennya buruk itu sampai 2008 2010 sampai pergantian nama Zafira dari Faras. Itu mulai udah berkembang lagi, udah mulai kerja keras, kerja cerdas lagi. Jadi kayak yang dari omongan waktu dulu itu kalau misalnya emang beneran gak dijalanin itu ya emang gak ada apa-apanya. Jadi nggak ada kayak yakin gak yakin atau enggak, kayak ya udah yakin karena emang harus belajar dari kesalahan, terus kerja cerdas juga dari pengalaman orang-orang, dilihat juga apa yang salah gitu. Kalau misalkan kita nggak punya pengalaman nih kan, pertama kali kan kita nggak punya pengalaman, jadi kita ngelihat pengalaman dari vendor orang lain. Betul. Iya benar. Kayak Bu Krisman kesalahannya apa? Semoga saya juga bisa minimalisir kesalahan yang kayak Bu Krisman juga. Terus ini owner dari Zafira Wedding ini tuh bikin penjadwalan gitu nggak sih kak? Kayak maksudnya penjadwalan sebelum, misalnya kayak kerjanya tuh dijadwalin kayak jadi ada deadline gitu loh. Ngerti gak sih kayak? Ada. Jadi kalau misalnya kita udah nemu klien nih, klien kan pasti konfirmasi dulu, chatting dulu, misalnya dia udah setuju, kita yang jemput bola gitu istilahnya. Kakak di mana, kita jemput, kita survei, kita ngobrol bareng-bareng, maunya kayak gimana, misalnya dia setuju, dia DP. Nah saat itu juga kita langsung survei lapangan, mau misalnya dia di gedung, ya udah kita langsung ke gedungnya buat bikin sketsanya. Kalau misalnya dia di rumah, itu kan pasti tenda nih.
Nah, ya kita ukur pakai meteran, mau berapa meter tendanya, terus mau kayak gimana. Jadi bener-bener sebelum hari-hari mendekati, pokoknya Hamin 2 bulan itu udah harus beres. Jadi dari 2 bulan sampai ke hari H itu si pengantin itu cuman mengurus baju buat keluarga sama bridesmaid doang. Jadi kita tuh bener-bener ngasih servis yang terbaik buat si raja sama ratu ini loh pada saat pengantin itu. Biarin si mbak sama mas ini nggak usah ngurusin apapun. Vendor semuanya biar wedding organizer ini yang ngurus. Jadi terima beres gitu. Iya, jadi terima beres kayak kalau si klien kita mau yang kayak gini, oke kita kasih kayak gini gitu, tapi dilihat juga budgetnya. Makanya kayak win-win solution aja. Jadi klien juga puas lah ya. Klien puas, kita juga puas gitu. Nah, terus juga kan seiring berjalannya waktu nih, zaman juga makin berkembang ya kan. Nah, Zafira Wedding ini nih ngikutin tren-tren zaman sekarang nggak sih? Kayak temanya kayak zaman sekarang kan ada yang temanya Disney, kayak contohnya tuh selebgram zaman sekarang nikahannya tuh kan pakai gaunnya yang kayak gitu deh, ya kan? Iya, emang harus ngikutin zaman banget. Karena waktu tahun 2000-an, 10 tahun 2010-an itu masih namanya Faras itu emang lagi rame-ramenya sampai 2012. Nah, itu tuh harus ngikutin zaman. Kalau nggak ngikutin zaman nih, karena gini, dekorasi itu misalnya kita beli properti dekorasi untuk temanya rustic. Nah, udah kayak gitu, itu paling bertahan sampai 1 tahun. Bener-bener dekorasi tuh cepet banget gitu loh zamannya. Sekarang udah lewat, orang-orang nggak mau lagi. Gak mau lagi, apaan sih udah nggak zaman. Udah nggak zaman. Norak Gitu, kesannya begitu. kan. Apalagi kan buat pernikahan yang sekali seumur hidup gitu. Jadi dia pengennya tuh yang bagus, megah. Kalau sekarang tuh lagi tema-temanya tuh fairy tale. Benar. Kerajaan. Iya benar. Nah, itu tuh sebenarnya tema fairy tale itu udah ada di zaman 2008. Balik lagi ke sini. Jadi aku juga bingung nih kenapa sekarang temanya kayak gini. Ternyata emang lagi zamannya, ya udah kita ngikutin zaman nih. Jangan sampai Zafira Wedding tuh ketinggalan dari mulai postingannya juga jangan sampai ketinggalan banget sama orang yang vendor lainnya. Sebenarnya emang kayak tren tuh balik lagi gitu sih. Balik lagi, betul. Rustic itu 2015. Rustic itu 2015, trennya lagi sampai 2017. Nah, aku itu pernah sampai rugi properti karena udah nggak zaman. Gitu. Nah, sekarang di rumahku tuh numpuk banget besi-besi properti itu yang udah pada nggak zaman. Mau dibuang kemana gitu. Mau dibuang juga sayang, takutnya nanti tren lagi kan. Nah, iya bener banget, takutnya tren lagi. Ternyata yang fairy tale tren lagi tuh yang tahun 2000-an. Akhirnya kepake lagi tuh properti yang lama, tinggal dicat ulang ya kan. Kalau misalkan yang nggak ngikutin tren itu kayak yang ini WO-nya nggak zaman banget sih, dekorasinya kuno gitu loh. Tapi nanti mungkin 2025 plastik bakal ada lagi, balik lagi. terus lagi kayak gitu-gitu. Iya benar. Nah, tapi kalau boleh tahu ada nggak sih dari Zafira Wedding ini ada ciri khas tersendirinya nggak sih yang nggak boleh dihilangin gitu? Kayak mungkin turun temurunnya tuh kalau pakai wedding organizer Zafira Wedding ini ada apanya gitu. Kayak misalnya di upacara adat yang ntar ada kayak gimananya atau hal spesial dari Zafira Wedding. Hal spesial tuh ada nggak sih? Nah, ciri khas dari Zafira Wedding ini, kru WO-nya itu masih muda banget nih, anak-anak masih zaman kuliah. Nah, kalau dari yang lain itu kayak yang udah punya anak, terus udah berkeluarga juga, udah berumur. Nah, kalau kita nih masih umuran 20 sampai ada yang belasan juga, 19 tahun. Si fresh lah ya. Fresh banget. Jadi otaknya mikirnya tuh masih dingin gitu. Iya, ide-ide kreatif masih Nah, ada. hatinya masih kering gitu loh, tapi tetap juga ngelihat meminimalisir fatalan gitu, meminimalisir kerugian. Gitu. Nah, teman-teman, berarti udah jelas banget lah ya kalau tahapan-tahapan teori yang disampaikan di
perguruan tinggi, maksudnya kayak udah disampaikan sama bapak dosen kita itu sama gitu ya, walaupun ada yang beda dikit terjadi di lapangan, itu mungkin karena setiap orang punya caranya masing-masing ya mengembangkan industri kreatifnya. Selebihnya dari teori-teori tersebut ya terjadi ya, Kak Farah, di lapangan itu terjadi. Kalau gitu, aja. Saya Gista Yundarsti, Saya Jesya Safira Abbas. Saya Novan Karmadanti. kami pamit undur diri. Terima kasih. Orang kan pasti ya katanya masih